Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah yang akan disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema pemimpin penduduk surga. Nah, ikhwata Islam wazakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar dan para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam materi pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan berapa jumlah penduduk surga yang dia diambil dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inilah arju, sesungguhnya aku berharap kalau surga itu antakunu rubu'a min ahli jannah. Inilah arju antakunu rubu'a min ahli jannah. Aku itu berharap kalian itu seperempatnya penghuni surga. Fakabbarna, kami pun bertakbir. Para sahabat sangat gembira ikhwah. Karena kalau dibandingkan jumlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah umat selain umat Muhammad itu perbandingannya bagaikan sehelai bulu hitam di atas kulit sapi yang berwarna putih. Jadi sangat
Jauh perbandingannya. Mungkin 1 banding sekian juta lah begitu. Namun begitu pun yang menjadi penghuni penduduk surga, harapan Rasulullah yang pertama yaitu 1/4 penduduk surga. Lantas para sahabat pun senang ikhwah. Fakabbarna, kami pun Allahu Akbar. Kemudian beliau tambah lagi. Wa innila arju antakunu thulutha. Antakunu thulutha. Ahlul jannah. Aku bahkan berharap kalian itu 1/3-nya penduduk surga. Nambah ikhwah dari 1/4 ke 1/3. Fakabbarna, kami pun bertakbir Allahu Akbar, senang. Ya. Kemudian selanjutnya ditambah lagi ikhwah. Wa inilah arju antakunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian itu 1/2-nya penduduk surga. Bayangkan berapa banyak itu ikhwah. 1/2-nya penduduk surga itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1/2 lagi umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwah. Saya ulangi, padahal perbandingan antara jumlah umat Muhammad dengan jumlah umat selain umat Muhammad bagaikan perbandingan sehelai bulu hitam di kulit sapi yang berwarna putih, atau kebalikannya, sehelai bulu putih di atas kulit sapi yang berwarna hitam. Kemudian ikhwah, ternyata juga tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Ternyata jumlah akhir penduduk surganya dari kaum muslimin adalah thulutsain, yaitu 2/3. 2/3 dari penduduk, 2/3 dari jumlah penduduk surga. Ini diungkapkan dengan penyebutan bahwasanya penduduk surga itu terdapat 120 saf. 120 saf. Dan yang 80 saf itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 40 saf yang lain itu dari umat-umat yang lain. Itulah kesimpulan akhir ikhwah azzallahuikum. Apakah sampai di situ? Tidak, ternyata tambah lagi. Dan salatah hasayat, dan 3 genggaman Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perbandingan jumlah penduduk surga dari umat Muhammad dengan umat-umat yang lainnya. Demikian ikhwah. Secara umum mereka yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih khususnya yang mereka masuk Islam tidak murtad hingga mati, maka sebesar apapun dosanya dia tetap akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui via neraka. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya jalur kaum muslimin yang masuk surga, ada yang masuk surga dengan tanpa hisab, ya, bighairi hisabin wala adzab, dengan tanpa hisab dan juga tanpa azab. Ada yang masuk surga itu ikhwah, ada yang masuk surga dengan hisaban yasiro, hisab tapi mudah, ya, yang akhirnya dia juga masuk surga tapi melalui hisab, dia tidak melalui via neraka. Ada yang hisaban asiro, hisab yang sulit. Yang seperti ini ikhwah, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Maka orang ini yang mendapat hisab yang sulit dia akan melalui neraka. Tapi ujungnya dia akan masuk surga juga. Demikian ikhwah. Ujungnya dia akan masuk surga. Jadi intinya semua umat Muhammad yang muslim, yang kafir, yang meninggal dalam keadaan muslim, sebesar apapun dia dosanya maka tak masuk surga. Bagaimana dengan yang syirik? Yang syirik itu kan sebenarnya kan dia sudah keluar dari Islam. Ya, innallaha la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya kalau dia melakukan sebuah kesyirikan dan dia syirik besar tentunya, ya, dan dia belum sempat taubat dan dia meninggal belum sempat taubat, maka pada hakikatnya dia bukan muslim. Demikian ikhwah. Tapi bagi para pelaku dosa besar dan dia belum sempat taubat dari perbuatan dosa besarnya ini, maka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, dia akan dibakar dulu di neraka, kemudian baru dimasukkan ke surga, atau yang disebut dengan nama al-jahannamiyun. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi itulah perbandingan penduduk surga yang diisi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan umat-umat Rasul dan Nabi yang lain. Salawatullahi alaihim ajma'in. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Baik, sekarang kita akan bahas terkait dengan pemimpin-pemimpin surga. Ya, pemimpin-pemimpin surga. Sayyida kuhuli ahlil jannah. Sayyida kuhul, pakai ha ya, bukan ha. Sayyida kuhuli ahlil jannah. Pemimpin kuhul penduduk surga. Ikhwah, dalam bahasa Arab, usia-usia manusia itu ada sebutan-sebutannya sesuai dengan usianya. Seperti misalnya sejak kalau dia masih dalam rahim dikatakan janin, ya. Ketika dia masih di rahim dikatakan janin. Janin itu yang memang tak terlihat, ikhwah. Makanya jin dikatakan jin dari kata-kata jannah. Jannah itu sesuatu yang membuat kita menjadi nggak kelihatan. Makanya dalam Al-Quran ketika disebutkan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam mulai janna, merundung ataupun mulai menjelang. Berarti ketika malam mulailah kita tidak begitu banyak melihat yang sekitar kita. Gara-gara dia janna. Ra'a kaukaba. Beliau melihat bintang, maksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan jannah dari kata jannah. Artinya, ya dia nikmat yang Allah siapkan tapi memang belum terlihat. Dikatakan jin juga dikarenakan dia nggak terlihat. Innahum yarawnakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Mereka dan kelompoknya bisa melihat kalian nggak bisa melihat mereka. Termasuk juga janin. Karena belum terlihat. Walaupun sekarang ini dengan teknologi yang paling mutakhir bisa dilihat melalui USG ya. Tapi dia belum terlihat dengan kasat mata. Maka dikatakan janin. Ketika dia lahir, demikian ikhwah. Ketika dia lahir hingga disapih oleh ibunya, artinya selesai menyusu dari ibunya dan agak besar sedikit, maka dia dikatakan ghulam atau walad. Sebutan itu ghulam atau walad. Dari mulai dia lahir sampai disapih, artinya sudah dipisah dari susu ibunya atau ditambah besar sedikit ya. Ya kalau bahasa kita 4-5 tahun lah ya. Karena kalau 2 tahun kan selesai disapih ya. Kalau 2 tahun dia kan selesai disapih. Kemudian besar sedikit ya sekitar 3-4 tahun. Demikian. Ya usia-usia mau masuk TK lah ikhwah. Jadi mulai dia lahir sampai dia usia masuk TK itu disebut dengan ghulam atau walad. Kemudian mulai dari dia usia TK, ya bahasa kita lebih mudah, usia TK sampai dia menjelang baligh. Sampai menjelang baligh maka dia dikatakan yafi' atau hadas. Sinul hadas. Jadi sinul hadas itu mulai usia TK sampai menjelang, ya, sampai menjelang. Belum baligh tapi masih menjelang baligh. Ya. Nah, itu dikatakan yafi' atau disebut dengan al hadas, sinul hadas. Dari mulai dia baligh sampai sekitar 30 tahun atau 40 tahun, ada yang menyebutkan sampai 50 tahun, dia dikatakan syab atau syab. Mulai dari baligh sampai dia usia 40 tahun atau 50 tahun. Dikatakan syab. Udah. Dari mulai baligh sampai 30, saya ulangi ya, dari ketika dia berada di dalam rahim ibunya dikatakan janin. Mulai dari dia lahir sampai usia TK dikatakan walad, ya, dikatakan walad atau dikatakan ghulam. Dari mulai usia TK sampai usia menjelang baligh dikatakan yafi' atau hadas. Dari mulai baligh sampai sekitar 30 tahun, ya, sampai 30 tahun atau 40 tahun itu dikatakan syab. Dari mulai 30 atau 40 tahun sampai ke 50 atau 60 tahun ini dikatakan al-kahlu. Ya, al-kahlu. Mulai dari 30 atau 40 tahun ke 50 atau 60 tahun. Ini yang disebut dengan usia kahal.
Baru kemudian dari mulai 60 tahun sampai berikutnya itu dikatakan syekh. Mereka yang sudah melewati 50 tahun atau mereka sudah melewati 60 tahun dikatakan syekh, syuyukh. Kemudian kalau dia sudah mulai jompo, kalau dia sudah mulai pikun, sudah mulai lemah, maka dia sudah dikatakan haram. Ya, haram. Jadi orang tua dari 50 tahun atau 60 tahun sampai dia sudah lemas, tidak segesit lagi sebelumnya, mulai lemas, mulai ada kata orang, ya. Mulai pensiun atau mulai tidak banyak yang tidak kuat dia lakukan, maka mulailah atau dia mulai pikun, maka dikatakan haram. Ya, usia haram. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pemimpin kuhul ahlil jannah. Pemimpin kuhulnya penduduk surga. Berarti pemimpin para orang-orang yang mulai berusia dari usia 30 tahun sampai 50 atau 60 tahun. Ya, sampai 50 atau sampai 40 atau 50 tahun. Itu dikatakan kuhul. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sayyida kuhuli ahlil jannah. Pemimpin kuhul. Sekali lagi, kuhul itu mulai dari 30 tahun sampai 50 tahun atau 40 tahun. Rawa jama'u minas sahabati minhum Ali bin Abi Thalib wa Anas bin Malik wa Abu Juhaifata wa Jabir bin Abdullah wa Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sekian banyak para sahabat seperti minhum diantaranya Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Juhaifah, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda, Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin. Bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin kuhulnya ahli jannah. Kuhul tadi mulai dari usia 30 sampai usia 30 sampai 40 atau 50. Jadi memang usia seorang laki-laki yang memang sudah pas usia matang-matangnya, ikhwan. Sudah sangat dewasa-dewasanya. Sudah pemikirannya, akalnya sudah sempurna. Sudah banyak mengalami banyak pengalaman. Sudah ditempa dengan kehidupan. Demikian ikhwah. Ya, jadi 30 sampai 50 ini kuhul. Inilah puncak daripada usia seorang manusia. Setelah itu dia akan mulai turun. Ya. Dari mulai janin, lahir kemudian janin, lahir kemudian gulam, kemudian yafe, kemudian syab, baru kemudian kuhul. Kuhul inilah puncaknya. Ya. Kemudian puncaknya, setelah sampai puncak maka mulai turun. Syekh, kemudian haram. Dan Abu Bakar dan Umar pemimpin dari kuhul ahlil jannah, yaitu yang berusia 30 sampai 50 atau 40. Muncul pertanyaan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bukankah di surga itu usianya sekitar 30-an? Apa ada yang tua? Nah, demikian ikhwah. Allahu alam bissawab. Yang bisa kita pahami dari hadis ini, yang dimaksud kuhul di sini yaitu mereka yang waktu dia hidup, wafatnya di usia berapa? Itu dia. Kalau yang wafatnya usianya 70, maka dia nanti dikategorikan dengan para syuyukh. Syuyukh, kategori pada syuyukh di atas yang di atas 50 ya, dikategorikan kategori syuyukh. Tetapi mereka ketika masuk surga tetap usianya sekitar 35-an. Bukan berarti mereka nampak usia 70-nya, enggak begitu ikhwah. Ya. Jadi saya ulangi, bahwasanya Abu Bakar dan Umar yaitu pemimpin kuhulnya
ahli surga, penduduk surga. Min awalin, dari manusia pertama sampai manusia, wal akhirin, dan manusia terakhir. Dari mulai Nabi Adam itu. Berarti mereka-mereka yang wafat mulai yang wafatnya di usia 30 sampai yang wafatnya di usia 50, ya, sejak Nabi Adam sampai zaman terakhir, dan mereka yang masuk surga, ya, masuk surga, maka pemimpinnya adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Saya ulangi, semua penduduk surga sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, ya, manusia terakhir yang dia wafatnya di usia 30 hingga 50, maka pemimpin mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Wa qad dzakara Syekhun Nasir Nasruddin Al-Albani turuqahu fi kutubis sunnah. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani menyebutkan jalur-jalur hadis ini, jalur-jalur sana hadis ini dalam kutubus sunnah. Wa qala fi khatimati takhrijihi lil hadis. Lantas di akhir pembahasan beliau tentang hadis ini, ya, dalam takhrij hadis ini apa kata beliau? Wa jumlatul qawli ringkasnya, ya, kesimpulannya, wa jumlatul qaul, kesimpulannya, annal haditha bi majmu'i turuqihi sahihun bila raib. Bahwasanya hadis yaitu yang tadi, yaitu hadis dari ya, ada yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib atau Anas atau Abu Juhaifah atau Jabir atau Abu Sa'id. Rasulullah bersabda, Abu Bakar wa Umar Sayyida kuhuli ahli jannah minal awwalin wal akhirin. Abu Bakar dan Umar merupakan pemimpin kuhulnya penduduk surga dari awal sampai akhir. Hadis ini ikhwah, dengan digabungkan dengan seluruh jalur-jalur sanadnya, maka hadisnya sahih dengan tanpa diragukan lagi. Li'anna ba'da turuqi hasan lidzati. Karena sebahagian jalur sanadnya itu hasan lidzati. Wa ba'dha yustashhadu bihi. Adapun sebagian lagi bisa dijadikan sebagai penguat, istishhad. Ikhwah, maksud hasan lidzatihi ini, ikhwah, ini merupakan salah satu istilah mustalah hadis. Para ulama hadis, ikhwah, dalam kitab mustalah mereka membagi hadis itu secara umum menjadi 3. Pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Ya, boleh kita buat yang keempat, yaitu hadis maudhu', ya. Adapun hadis dhaif, apabila di sana tidak ada perawi yang sampai dhaif jiddan atau mungkarul hadis, dan ada beberapa jalur yang seperti ini, selama semua jalur 2 atau 3 jalur sanad itu tidak ada yang dhaif jiddan, tidak dhaif jiddan, maka dia bisa menguatkan. Misalnya ada 2 jalur sanad yang sama-sama dhaif, tapi tidak ada yang dhaif jiddan, semua dhaif saja. Nah, 2 sanad ini memiliki matan yang sama atau minimal memiliki makna matan yang sama. Maka hadis dhaif ini, matan yang sama tadi itu bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Baik. Kemudian hadis hasan yang memang dia wal hasanul ma'rufu turqa wa ghadat rijalhu la kasahih istaharat. Hadis hasan itu hadis yang kalau para ulama mendefinisikan, yaitu yang diriwayatkan oleh para perawi yang dia nggak dhaif, tapi pada hafalannya ada tidak seperti hadis sahih. Demikian ikhwah. Kalau hadis hasan ini dia memenuhi kriteria hasan, maka dikatakan dia hasan lidzatihi. Tapi kalau ada hadis hasan lidzatihi dengan beberapa jalur sanadnya, ya, dan matannya mirip ataupun maknanya sama, maka hadis hasan lidzatihi ini bisa naik menjadi sahih li ghairihi. Jadi kalau dirinci lagi, yang paling tinggi adalah sahih, yang di bawahnya sahih li ghairihi, di bawahnya hasan, di bawahnya lagi hasan lidzatihi,
baru di bawahnya lagi ada dhaif. Demikian ikhwah. Dan hadis ini kata beliau, ya, hadisnya adalah bimajmu'i turuqihi, dengan seluruh jalur-jalurnya jika dikumpulkan jalur-jalur sanadnya dengan makna yang sama, yang isinya adalah Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin penduduk surga, dengan seluruh sanad jalur-jalurnya, maka hadis ini naik pada kategori hadis sahih bila raib dan tidak diragukan lagi. Jadi intinya adalah kata beliau, ini hadis sahih dah, gitu aja. Ya, biar lebih mudah urusannya. Ya, kata beliau, hadis ini hadis sahih. Jadi kalau ada beberapa jalur hadis yang dia tidak sahih atau hasan, maka karena banyak jalurnya, maka dia naik menjadi hadis sahih. Taib ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itu dia tentang Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar adalah sayyida kuhuli ahlil jannah. Dua orang pemimpin kahulnya penduduk surga. Kahul artinya yang usianya mulai dari usia yang mulai dari usia 30 sampai 50, ya. Baik, yang kedua, sayyida syababi ahlil jannah. Sekarang kita lihat pemimpin syabab, pemimpin syababnya penduduk surga. Tadi sudah kita bahas yang dikatakan syab mulai dari baligh sampai 30, ya, sampai usia 30 atau mendekatilah kira-kira. Itu yang dikatakan syab. Saya ulangi, yang akan dibicarakan berikutnya adalah sayyidah syababi ahli jannah. Pemimpin syababnya penduduk surga, yang mereka berusia mulai baligh sampai dia berusia 30 tahun. Siapa mereka ini? Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, annal Hasana wal Husaina sayyida syababi ahli jannah. Bahwasanya Hasan dan Husain adalah dua orang pemimpin syababnya, pemudanya penduduk surga. Thabata dzalika min turuqin katsiratin tablughu darajat tawatur. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan dengan banyak sekali jalur-jalurnya, ya. Jalur yang menyebutkan bahwasanya Hasan dan Husain itu adalah pemimpin pemuda-pemudanya surga atau syabnya surga yang berusia balik sampai 30 tahun. Jalur hadisnya ini yang isinya seperti itu terlalu banyak, bahkan sampai kepada derajat al-mutawatir. Ya, hadis mutawatir ini ikhwah yang hadis yang hadisnya itu yang terlalu banyak jalur-jalurnya, ya. Tahillu tawatu'u al-kadhib, yang nggak mungkin lagi ada dusta di situ. Saking banyaknya nggak akan mungkin informasi orang yang sekian banyak, ya, itu bisa berdusta. Demikian ikhwah. Tapi dengan catatan yang satu dengan yang lain tidak ada kompromi. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan mereka dapat berita dari satu berita tapi menyebar luas, misalnya. Dari mana beritanya? Dari Facebook. Dari mana beritanya? Dari TikTok. Dari mana berita? Dari Instagram. Jadi mengerucut hanya dari satu tempat. Baru di-share-kan rame-rame. Seolah mutawatir. Enggak, ini enggak tawatur. Bahkan pun bisa dikhawatirkan akan kebenaran beritanya. Dari sumber yang sama. Tapi kalau ini ikhwah, sumber samanya dari Rasulullah. Setelah itu diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat. Kemudian dari para sahabat diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in. Dari tabi'in diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in dan demikian seterusnya. Sehingga sampailah hadis ini derajat al-mutawatir. Waqad jama'a Syekh Nasir Al-Albani turuqal hadits fi kitabih Al-Qayyim. Dan Syekh Nasir Al-Albani mengumpulkan semua jalur-jalur sanadnya dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits Sahihah, ini masyhur tulisan beliau. Jadi ada Silsilah Al-Ahadits Sahihah, ada Silsilah Al-Ahadits Dhaifah. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis dhaif dalam sekian jilid buku beliau, dan mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam sekian jilid buku beliau. Dipisah antara yang sahih dengan yang dhaif, sehingga yang
kumpulan hadis-hadis dhaif tersebut beliau namakan bukunya Silsilatul Ahadits Dhaifah. Yang beliau kumpulkan, hadis-hadis sahih yang beliau kumpulkan dan dibuat jadi beberapa jilid buku, ya, itu beliau sebutkan Silsilatul Ahadits Sahihah. Yang kumpulan yang dhaif, yang maudhu, yang palsu dikatakan disebutkan dalam silsilah al-hadisi al-dhaifah. Adapun yang hadis-hadis sahih atau hasan disebutkan dalam silsilah al-hadis sahihah. Itu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Baik. Jadi kata beliau bahwasanya setelah dikumpulkan jalur-jalur hadis ini, ya, yang menyebutkan tentang Hasan dan Husain merupakan pemimpin syabnya pemudanya penduduk surga, ya, maka hadis ini menjadi sahih. Tapi kalau sudah terlalu banyak mutawatir sampai mutawatir ya udah nggak dilakukan lagi kesahihannya. Waqad rawa at-Tirmidzi wal Hakim wa Tabrani wa Ahmad wa ghairuhum, dan Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dan lain-lainnya an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan, Husain adalah dua orang pemimpin pemuda-pemuda surga. Ingat, syab tadi yaitu yang berusia mulai balik hingga 30 tahun. Ya, dari mulai balik hingga 30 tahun. Di sini Rasulullah jelas mengatakan bahwasanya Hasan dan Husain nanti di surga menjadi pemimpin para pemuda-pemuda. Wa rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ahmadu wa Tabrani wa ghairuhum, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, wa Ahmad, wa Tabrani wa ghairuhum dan lainnya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi SAW, fa shallaitu ma'hul maghriba, dan aku pun salat bersama beliau salat maghrib. Summa qama yusalli hatta al-isya, kemudian setelah itu beliau pun bangkit sampai beliau salat isya. Summa kharaja, kemudian setelah itu beliau pun keluar dari masjid maksudnya. Fattaba'tuhu, dan aku pun mengikuti beliau. Aku pun mengikuti beliau. Siapa yang mengikuti ini? Yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman datang menghadap Nabi SAW, dan beliau pun salat bersama Nabi salat maghrib. Kemudian hingga salat isya. Setelah salat isya, beliau pun keluar meninggalkan masjid dan diikuti oleh Hudzaifah ibn Yaman. Kemudian faqala, dan dia pun berkata, arada li malakun, malaikat menampakkan diri kepadaku, ista'dana rabbahu ayyusallim alayya, di mana minta izin, malaikat ini minta izin Allah untuk mengucapkan salam kepadaku. Wa yubashiruni, dan malaikat ini pun memberikan kabar gembira kepadaku, fi annal hasana wal husaina sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya Hasan dan Husain adalah dua orang pemimpin pemudanya penduduk surga. Pemuda-pemudanya penduduk surga. Nah, demikian ya. Kalau di kita ini sekarang ada remaja masjid. Ya, kalau ini remaja surga. Masya Allah ya. Remaja surga. Pemimpinnya remaja-remaja surga. Taib. Wa akhrajahul Hakim wa Ibnu Asakir an Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ibnaya hadani sayyida syababi ahlil jannah. Dua orang anakku ini, kata beliau, dua orang anakku ini adalah pemimpin pemuda-pemudanya penduduk surga. Pemimpin remaja surga. Itu dia. Pemimpin remaja surga. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan lugas bahwasanya Hasan dan Husain, mereka nanti di surga menjadi pemimpin-pemimpinnya para pemuda. Demikian ikhwah. Rasulullah SAW menyebutkan ibnaya, anakku ini. Padahal itu kan bukan anak beliau. Dia adalah cucu beliau.
ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di dalam Islam boleh kita mengatakan cucu kita itu anak kita. Boleh. Sebagaimana kita boleh mengatakan kakek-kakek kita katakan ayah kita. Padahal bukan ayah kita, dia adalah kakek kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sebagaimana dalam Al-Qur'an menyebutkan abaukum wa abnaukum, disebutkan ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, itu maksudnya bukan persis anak dan persis ayah, tapi dikatakan anak maksudnya anak, cucu, cicit dan seterusnya. Dikatakan ayah-ayah artinya ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dia dua orang pemimpin surga. Pemimpin-pemimpin surga ada dua klasifikasi. Pertama yang berusia, ya. Yang berusia mulai dari 30 sampai 50, ya. Yang disebut dengan kahul, maka orang-orang ini, penduduk-penduduk surga yang ini dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Adapun mereka yang syab, yang usianya mulai balik sampai 30 tahun, ya, pemuda-pemuda yang ini, pemuda-pemuda penduduk surga ini dipimpin oleh Hasan dan Husain, dan hadis ini tidak ada yang diragukan akan kesohihannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Dari kalangan kahul sudah, dari kalangan syabab sudah. Sekarang dari kalangan wanita. Siapa pemimpin kaum wanita ahli surga? Kita lihat. Sayyidatu nisai ahli jannah. Pemimpin wanita surga. Para pemimpin wanita surga. Artinya ini wanita juga artinya. Ya. As-sayyidul haq. Pemimpin yang hak. Pemimpin yang sejati. Walladhi yuthni alaihi rabbuh. Wa yashhadu lahu. Dia adalah yang mendapat pujian dari Allah dan diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah menyaksikan dia orang baik. Allah ridho kepada dia. Itulah seorang pemimpin yang sejati. Alladzi yuthni alaihi rabbuh wa yashhadu lahu. Yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya ikhwan. Kita direkomendasi wali kota, Masya Allah rasanya sudah senang. Mendapat rekomendasi dari gubernur. Atau mendapat rekomendasi dari presiden. Masya Allah kita sudah bahagia. Ikhwah, ini yang merekomendasi Rabbul Alamin. Pemilik semesta alam yang memberi rekomendasi. Nggak tanggung-tanggung ini. Ya. Sayyidul haq. Walladhi yuthni alaihi rabbuh. Wa yashhadu lahu. Pemimpin yang sejati adalah yang mendapat pujian dari Allah dan mendapat rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidatul fadilatu hiya allati yarda anha rabbuha. Dan pemimpin wanita yang mulia, seorang pemimpin wanita yang mulia, dia adalah allati yarda anha rabbuha. Yaitu yang diridhoi oleh Rabb mereka, yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyatakan ridho terhadap wanita ini. Wa yataqabbalaha biqabulin hasanin. Wa yataqabbaluha biqabulin hasanin, dan telah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa afdalun nisa'i hunnal lawati yahuzna jannatin na'im. Dan sebaik-baik wanita mereka adalah mereka yang berhasil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nisa'u ahli jannah yatafaddalna. Bahwasanya wanita-wanita surga itu, wanita-wanita penduduk surga memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Jadi mereka punya tingkatan-tingkatan, tidak satu derajat. Ya. Wanita-wanita penduduk surga tidak terdapat dalam satu derajat, tapi mereka berada pada derajat-derajatnya masing-masing. Masing-masing punya keistimewaan dibandingkan yang lain. Masing-masing menempati derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wa sayyidatu ahlil jannati
dan pemimpin wanita surga adalah satu, Khadijah. Dua, Fatimah. Tiga, Maryam. Empat, Asiyah. Jadi di sini sebutkan ada 4. Ya, ini adalah Sayyidatu Nisai al-Jannah. Pemimpin wanita surga. Pertama yaitu Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiyah. Ya, Maryam ini sudah sangat masyhur, yaitu yang dia yang dikafil oleh Zakaria, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadza qalat huwa min 'indillah. Itu yaitu yang Nabi Zakaria yang memberi dia yang memenuhi kebutuhan Maryam. Ya, yang memenuhi kebutuhan Maryam, setiap kali dia datang ke mihrabnya, dia mendapatkan makanan. Dalam tafsir disebutkan di mihrabnya Maryam itu ada buah-buahan musim panas. Padahal waktu itu musim dingin. Dan ketika musim dingin, ada tersedia buah-buahan musim panas. Makanya Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini ya Maryam? Ya, biasanya kalau dia musim panas, kalau di daerah sana musim panas itu, maka yang muncul, yang keluar nanti seperti semangka. Nah, demikian ikhwah. Jadi ada buah-buahan musim panas, ada buah-buahan yang hanya muncul panen di musim panas, ada buah-buahan yang panennya di musim dingin. Jadi kalau di musim panas nggak akan ada buah-buahan musim dingin. Kalau di musim dingin tidak akan ada muncul buah-buahan musim panas kecuali stok yang lalu. Demikian ikhwah. Nah, pada waktu itu Nabi Zakaria datang masuk ke mihrabnya Maryam. Dia lihat ada buah-buahan musim panas padahal waktu itu musim dingin. Atau sebaliknya, dia lihat buah-buahan musim dingin padahal waktu itu musim panas. Maka dia takjub. Kata Nabi Zakaria, qala anna laki hadza? Dari mana ini ya Maryam? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah, Allah yang kasih. Demikian ikhwah. Jadi ini Maryam ya. Kisahnya Masya Allah banyak dalam Al-Quran. Bahkan bukan banyak lagi ikhwah. Ada surat Maryam. Saking hebatnya wanita ini ikhwah. Saking luar biasanya, saking mulianya wanita Maryam yang bernama Maryam, sampai Allah sebutkan satu nama surat dengan nama beliau. Luar biasa ikhwah. Ya, tidak ada kan surat yang bernama Khadijah, tak ada. Surat yang bernama Fatimah tidak ada. Ya kan? Surat yang bernama Abu Bakar enggak ada. Surat bernama Umar enggak ada, tapi ada surat yang bernama Maryam. Suratul Maryam, Masya Allah. Ya, yang diawali dengan kisah bagaimana Maryam alaihissalam. Itu ikhwah. Jadi yang ketiga Maryam, yang keempat Asiyah. Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun. Ya, dia yang pertama beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, anak yang beliau dapati yang hanyut di Sungai Nil. Dia yang mengadopsinya, dia yang membujuk Fir'aun agar mau menerima anak ini. Kalau enggak, pada waktu itu Fir'aun membunuh setiap anak Bani Israel yang lahir pada tahun itu. Setiap anak yang lahir pada waktu itu, tahun kelahiran Nabi Musa AS itu dibunuh. Demikian ikhwah. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka sembelih semua anak-anak mereka dan membiarkan ibunya hidup. Itu ikhwah. Ya, pada waktu itu. Dan sehebat apapun makarnya Fir'aun untuk membasmi semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada waktu itu, pada tahun itu, ternyata ada satu yang selamat. Dan ini pun berkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak yang diwanti-wanti, yang ditakut-takuti akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, ternyata besarnya di istana Fir'aun itu sendiri. Insya Allah. Sehebat apapun kita mau melanggar peraturan Allah, aturan sunnah Allah, tetap saja bahkan Allah biarkan Nabi Musa besar di jantung, di istana Fir'aun itu sendiri. Dan dia bisa tidak membunuh. Demikian ikhwah. Tidak membunuh si Musa ini. Padahal dia tahu ini Bani Israel. Karena ikhwah berbeda antara kulit Bani Israel dengan kulitnya orang Mesir. Bani suku Kipti. Kalau Mesir itu kan asmar ikhwah. Dia agak kehitam-hitaman. Macam kita lah, macam orang Indonesia. Ya, kuning-kuning
sawo matang, kadang-kadang kematangan gitulah kira-kira. Ya, jadi warnanya begitu. Kalau yang Bani Israel, mereka kan dari daerah Syam. Syam itu kan seperti Suriah, seperti Lebanon, seperti Palestina. Kita lihat bagaimana kulit mereka yang putih. Makanya ketika Asia, istrinya Firaun memungut Nabi Musa, Musa kecil dari Tabuk ya, dari tempatnya, mereka tahu ini anak Bani Israel, dari warna kulit juga tahu. Demikian ikhwah. Firaun juga tahu ini anak Bani Israel yang dihanyutkan. Dihanyutkan atau terhanyut kita nggak tahu. Tapi pada waktu itu setiap orang melihat Nabi Musa alaihissalam, dia langsung sayang. Begitu ikhwah, hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Langsung sayang, nggak tega dia bunuh Nabi Musa alaihissalam. Itu ikhwah. Akhirnya besarlah Nabi Musa alaihissalam di istananya Firaun. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Firaun, yaitu adanya orang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Dan ternyata besarnya di istana itu sendiri. Itulah Asia yang merawat Nabi Musa alaihissalam di istana. Jadi itulah 4 orang ya yang menjadi penduduk yang menjadi pemimpin wanita surga. Khadijah, kemudian Fatimah. Khadijah yaitu istri pertama Rasulullah SAW, ya, yang beliau punya kenangan yang sangat luar biasa dengan Khadijah radhiyallahu anha, luar biasa ikhwan. Ya, bahkan setelah beliau mempersunting seorang wanita yang paling muda, yang paling pinter, jenius, cantik, luar biasa, ya, dia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun beliau sering menyebut Khadijah radhiyallahu anha. Hingga suatu saat Aisyah merasa cemburu. Cemburu beliau. Kenapa sih asli disebut-sebut saja nih Khadijah? Kenapa Anda menyebut-nyebut Khadijah yang disebutkan ahmaris sadqa, asli asyidda, yang gusinya sudah merah. Orang Arab mengatakan yang mulutnya gusinya sudah merah itu artinya ompong. Demikian. Artinya tua. Kenapa sih Anda mengingat-ingat istri Anda yang tua itu? Kan sudah digantikan dengan yang lebih muda. Masya Allah, marah Rasulullah, tersinggung. Ya, Rasulullah katakan, demi Allah, wallahi, ma'abadalani Allahu khairan minha. Demi Allah, sampai saat ini Allah belum menggantikan wanita ataupun istri yang lebih baik dibanding Khadijah. Insya Allah. Pernah satu hari ikhwah, Halah datang. Halah ini saudarinya Khadijah. Suaranya seperti suara Khadijah. Jadi Halah datang. Assalamualaikum. Rasulullah mendengar. Apa kata Rasulullah? Allahumma inna Halah. Ya Allah, itu Halah, bukan Khadijah. Teringat dia dengan Khadijah. Demikian dalamnya cinta Rasulullah pada Khadijah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah, padahal dia sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah di antara statement yang beliau katakan? Laqad razaqani Allahu hubbaha. Sungguh Allah telah memberiku anugerah kecintaan yang mendalam pada Khadijah. Demikian ikhwah. Khadijah, istri pertama beliau. Yang kedua, Fatimah, putri beliau. Ya, putri beliau. Yang para sahabat, kalau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya gerak-geriknya, kemiripan wajah itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah ini. Kemudian Maryam, kisahnya sudah tidak asing lagi, demikian juga Asia. Wa fi musnad Ahmad, dalam musnad Ahmad, wa mishkal athar, wa mushkil athar di Tahawi, dan mushkil athar dalam yang ditulis oleh Imam Tahawi, wa mustadrak al-Hakim, bi isnadin sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala khatta Rasulullah SAW fil ardi arba'ata akhtat. Nabi SAW menggaris di lantai, di bumi, ya, di tanah 4 garis. Set, 4 garis. Summa qala, lantas beliau mengatakan, tadruna ma hadha? Tahu enggak kalian apa yang kumaksud dengan 4 garis ini? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lantas qala afdalun nisa'i ahli jannah. Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang pertama
Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putrinya Muhammad. Maryamu ibnatu Imrana. Maryam anaknya Imran. Wa Asiyah bintu Mazahim. Dan Asiyah bintu Mazahim. Asiyah putrinya Mazahim. Imra'atu Fir'auna, yaitu istrinya Fir'aun. Inilah 4 wanita yang nanti kelak di kemudian hari akan menjadi pemimpin wanita-wanita surga. Mengapa mereka menjadi pemimpin wanita surga? Apa istimewanya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema pemimpin penduduk surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Abu Zain di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, apakah artinya mereka tidak pernah berbuat dosa? Dan apakah generasi zaman kita mempunyai kesempatan meraih golongan tersebut dan bagaimana kiatnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Nah. Barakallahu fiik. Ikhwa'azallahu wa iyyakum. Apakah 70 orang yang masuk surga itu dengan tanpa hisab dan tanpa azab? Itu mereka yang tidak berdosa. Ikhwah, kullu bani Adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Karena salah tadi itu dikaitkan dengan taubat, berarti kesalahan yang sifatnya dosa. Berarti setiap anak Adam itu pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi kita bisa pastikan bahwasanya sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. 70 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Apakah mereka orang-orang yang pernah berdosa? Bisa kita pastikan mereka itu orang-orang yang pernah berdosa. Tapi mereka adalah orang-orang yang taubat dengan dosa-dosanya. Atau dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW menyebutkan kriterianya. Kriterianya bukan orang yang tak berdosa. Beliau katakan la yastarqun. Mereka tidak minta ruqyah. Ini sebagaimana di kajian lalu ada yang bertanya tentang masalah ini. Mereka tidak minta ruqyah. Bukan berarti tidak boleh beruqyah ikhwah ya. Ya, bukan berarti nggak boleh ruqyah. Meruqyah itu boleh dan syar'i. Malam yakunu syirk. Selama dia tidak malam takun syirk. Selama dia tidak syirik, tidak ada kesyirikan, silakan boleh meruqyah. Ya, tetapi yang 70.000 sab'una alfan ini, yang 70.000 ditambah lagi dengan wa fi kulli alfin sab'una alfan, setiap 1.000 dari 70.000 ini akan membawa 70.000 lagi, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang yang meminta ruqyah, berarti dia nggak masuk di sini. Jadi bagaimana dia pengobatan? Dia bisa ruqyah mandiri. Dia meruqyah dirinya sendiri. La yastarqun. Wa la yaktawun. Mereka tidak berobat dengan menggunakan besi panas yang ditempelkan di tempat yang sakit. Yaktawun. Kay itu ikhwah, besi panas. Makanya dalam bahasa Arab setrika itu kan gosokan.
Gosoan, orang Medan bilang gosoan. Gosoan bukan ini ya, bukan batu gosoan. Orang Medan bilang kalau gosoan itu setrika. Ya, setrika itu dikatakan mikwah. Mikwah ya, bukan mikwah. Itu besi yang panas yang disetrikakan di kain. Alatnya untuk untuk menghaluskan kain. Baik, walayak tahun dia tidak berobat dengan cara memanaskan besi dan diletakkan di tempatnya sakit. Kemudian apalagi wala yatatayyarun. Mereka tidak tatayur. Tatayur ini ikhwah, yaitu keyakinan anggapan sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kebaikan atau keburukan, tapi dia tak berdalil. Misalnya kan kita terkadang kalau di Jawa sana, apabila ada suara burung perenjak yang hinggap di atas rumah seseorang, berarti ini akan ada yang meninggal, misalnya begitu. Jadi itu yang seperti itu kan banyak di kalangan kaum muslimin. Wala yatatayyarun. Dikatakan tatayyur dari kata-kata ta'irah, yaitu burung, di mana orang-orang dahulu itu kalau dia mau melakukan suatu hajatan, dia pergi ke tempat burung-burung tertentu bertengger, kemudian dihardik burung ini. Kalau burungnya itu terbang ke kanan, dia akan lanjutkan hajatnya itu. Kalau ternyata burungnya terbangnya ke kiri, maka dia menghentikan hajatnya itu. Itu dikatakan tatayur. Ya, makanya muncul dari kata-kata tatayur, dari kata-kata burung tadi itu ta'irah. Ya, tayrun ya, dari kata tayrun. Taib, wala yatatayyarun. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tawakal di sini ikhwah setelah melakukan perbuatan ataupun setelah adanya usaha-usaha, baru kemudian dia bertawakal. Jadi tawakal di sini bukan berarti tak berusaha. Dia berusaha dahulu, hasilnya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persyaratannya ikhwah. Ya, la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dia. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti mereka itu tidak berdosa. Apakah orang sekarang mungkin termasuk salah satu daripada 70.000 itu, atau salah satu daripada 44 juta 970.000 itu, bisakah orang sekarang masuk dalamnya? Boleh jadi ikhwah. Ya. Bukan satu hal yang mustahil. Orang sekarang bisa termasuk dalam yang golongan yang masuk surga dengan tanpa hisab wala azab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pendengar sekalian yang mendengar kajian ini termasuk golongan orang-orang yang sab'una alfan yadkhulul jannah, 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adab, dengan tanpa hisab atau tanpa adab, atau termasuk dari yang 4.970.000 orang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Zain yang berada di Tangerang. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, berkaitan dengan apakah umat zaman sekarang akan dipertemukan dengan Rasulullah dan sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga nanti Ustaz. Mohon nasihatnya. Syukron. Iyyakum, penduduk surga itu nanti ikhwah, mereka akan saling bertemu. Mereka duduk di atas dipan-dipan ala sururi masfuha muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk bersandar di dipan-dipan dan mereka saling berhadap-hadapan. Mereka itu akan saling bertanya, akan saling bertemu. Jadi semua akan bertemu di surga kelak. Jadi Anda ingin bertemu dengan Rasulullah, akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Rasulullah nanti beliau berada di tingkat yang paling tinggi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini ya, penduduk surga, apa permintaan surga, penduduk surga itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan khawatir ya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di
di tempat yang paling tinggi, tapi orang-orang mukmin yang rindu dengan Rasulullah SAW, dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kekhawatiran ini mungkin terjadi, ikhwah, dan pernah terjadi pada zaman sahabat. Sahabat ini dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sangat sayang kepada Anda, sangat cinta kepada Anda, tapi tentu tempat kita akan berbeda nanti di hari kiamat. Anda tentu akan berada di tempat yang paling tinggi. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rajulu ma'aman ahab. Bahwasanya seorang itu bersama orang yang dia cintai. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi akan dia bertemu. Tentunya tidak ada seorang pun orang muslim yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kasihkan syarat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, berarti cinta Anda kepada Rasulullah SAW itu ada, yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, itu saja kajian kita ya, semoga bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pada pembahasan berikutnya tentang mengapa 4 wanita ini menjadi pemimpin penduduk surga, apa istimewanya. Semoga Allah mudahkan kita bertemu di Senin yang akan datang dan membahas masalah ini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan tema pemimpin penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya semoga dapat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu